Saat sedang menyelam di Samudra Atlantik, kamu tiba-tiba tersadar. Sudah lumayan lama tidak melihat orang. Kamu naik ke permukaan dan ternyata perahumu hilang. Gawat! Di kejauhan, kamu bisa melihat pelampung laut yang bisa kamu panjat. Kamu berenang ke sana dan melihat ke laut terbuka di sekitarmu. Cuma ada warna biru di segala arah, kecuali ada makhluk besar yang bergerak di dalam air dan menarik perhatianmu. Sirip punggungnya menerobos permukaan. Tamat sudah. Itu hiu putih be. Tunggu dulu, kenapa dia berenang miring? Oh, ternyata itu bukan hiu. Kamu baru saja bertemu ikan bersirip kipas terberat di dunia. Ikan matahari. Dia bisa tumbuh sampai sepanjang 4 meter dan hidup di laut dalam. Kita juga mengenalnya dengan sebutan mola-mola. Dia rupanya cuma ingin menyapa. Dia lebih sering memakan ubur-ubur dan bisa menyelam mulai dari kedalaman 180 sampai 800 meter. Dia bukan cuma menyapa atau berjemur, melainkan sedang membiarkan burung laut memakan serangga kecil yang sedang menumpang di badannya. Aduh, jadi ikutan lapar. Nyam. Begitu besar dan beratnya mola-mola, para ilmuwan sangat kesulitan mempelajarinya. Apalagi saat dia berenang super dalam. Mola-mola sama seperti ubur-ubur. Sebenarnya bukan ikan, melainkan plankton. Dia cuma hanyut mengikuti arus dan tidak berenang melawannya seperti ikan pada umumnya. Ikan sheephead hidup di sekitar Teluk Meksiko dan pantai lepas Atlantik Barat. Dia hidup lumayan jauh dari permukaan dan semoga tidak iseng naik. Dia punya gigi khusus untuk mengunyah makanan favoritnya, kerang. Meski terlihat menakutkan pada awalnya, ikan sheephead biasa ditemukan di pasar ikan dan restoran jika kamu ingin mencicipinya. Kalau aku sih agak ngeri memakan ikan yang giginya mirip gigiku. Ikan yang paling sering dihujat sehingga wajahnya sedih begini, blobfish hidup jauh di lepas pantai Australia dan Selandia Baru. Dia dianggap sebagai salah satu makhluk teraneh yang pernah ditangkap dan alasannya cuma satu. Ikan ini memang tidak ditakdirkan hidup di permukaan. Bentuknya mirip lendir meleleh yang cemberut. Satu hal yang kita tahu tentang ikan laut dalam ini adalah kita belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Akhirnya kamu berhasil sampai ke tanah kering dan mendengar suara menggerutu dari pasir berlumpur di dekatmu. Ada hewan aneh mirip belut yang bergerak-gerak. Mereka mungkin imut, tapi jangan coba-coba menyentuhnya ya. Mereka mungkin salah mengira jarimu sebagai camilan sore lezat. Tembakau raksasa hidup di seluruh Asia Tenggara dan yang kerennya bisa berlari lebih cepat daripada manusia jika dia mau. Setidaknya untuk sekian detik, mereka suka air berlumpur sehingga lebih sering bersantai di dekat garis pantai. Yang membuat ikan ini unik adalah mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di luar air. Meski panjangnya cuma 30 cm, mereka bisa melompat sampai 60 cm. Pohon berjalan Amazon adalah salah satu rahasia hutan terbesar. Dan kamu tiba di sini. Pepohonan ini tidak berjalan dengan kaki seperti kita manusia, tapi masih bisa bergerak sekitar 20 meter setiap 1-2 tahun. Yang terjadi adalah akar barunya mencari sinar matahari, sementara akar lamanya tercabut dari tanah, dia pun bergerak akar demi akar. Gerakannya sangat lambat, kamu tak akan bisa cuma menunggu dan melihat pepohonan ini menunjukkan bakatnya. Tapi kalau kamu sedang gabut dan tak tahu harus apa, kamu bisa menunggunya bergeser minggu per minggu untuk mencoba menemukan sumber cahaya terbaik. Kamu berjalan di hutan Afrika Barat sambil bersiul, kamu mengambil ranting kecil untuk menebas jaring laba-laba yang menghalangi. Semuanya aman-aman saja sampai kamu tersadar ranting itu menggelitik tanganmu. Dan bengkok. Kamu beruntung yang kamu ambil cuma kaki 1000 Afrika raksasa. Panjangnya sekitar 30 cm, bentuknya mirip ular kecil. Dan yang menggelitikmu tadi adalah 250 kakinya yang bergoyang-goyang. Kaki 1000 ini berasal dari famili yang sama dengan kepiting dan laba-laba, tapi mereka cuma memakan tanaman dan daun gugur. Kamu pun mampir ke Nevada untuk melihat-lihat pemandangan. Ya, apa salahnya? Karena lumayan panas, kamu pun melompat ke genangan air segar yang baru saja kamu temukan. Akan tetapi, tempat ini terlarang dan semua orang tidak boleh berenang di sini. Kenapa? Karena mungkin ada ikan terlangka di dunia, pupfish.
Panjangnya cuma sekitar 3 cm dan hanya tinggal di sini. Mereka adalah ikan langka yang dilindungi, jadi bacalah dulu rambu-rambunya dan jangan coba-coba berenang mendekatinya. Kolam milik pupfish juga dilindungi. Tempat ini adalah indikator gempa. Saat ada gempa bumi, misalnya di Filipina, Jepang, atau Tiongkok, ombak akan mulai bermunculan di Nevada. Kalau melihat makhluk kecil ini sedang mengendus-ngendus, kamu tidak perlu repot-repot memeriksa mata. Tikus mondok hidung bintang adalah salah satu makhluk teraneh di dunia. Tikus mondok yang hampir buta ini dibantu tiap jumbai di hidungnya untuk mencari makanan. Hidungnya super sensitif dan bisa merasakan 5 kali lebih tajam dibanding tangan manusia. Bukan cuma itu, tikus mondok hidung bintang juga pemakan tercepat di dunia. Wow, aku kalah cepat. Mereka bahkan bisa mencium bau makanan di bawah air. Hebat juga ya tikus ini. Tardigrada atau biasa disebut beruang air adalah salah satu makhluk paling menarik di dunia dan juga tergila. Hewan mikroskopis ini adalah makhluk terkuat di bumi. Berani tanya seberapa gregetnya dia? Pertama, kamu bisa menemukannya di bagian terdalam lautan, di puncak gunung tinggi, di gunung berapi, hutan hujan, dan bahkan Antartika. Mereka juga hewan pertama yang mampu bertahan hidup di luar angkasa. Mereka bisa tidur ribuan tahun tanpa makanan atau air, lalu bangun dan berjalan lagi seolah tak terjadi apa-apa. Beruang air bisa menguasai dunia kalau saja dia agak besar. Glaucus biru terlihat mirip makhluk dari film fiksi ilmiah, tapi tenang, hewan kecil ini cuma spesies aneh dari keluarga siput laut. Dan jangan coba-coba memegangnya. Hewan ini menyatu sempurna dengan ombak laut saat mengapung di permukaan. Warna Glaucus yang biru cerah membantunya melebur dengan air, tapi bukan itu yang membuatnya istimewa, melainkan sengatannya yang lumayan kuat dan pastinya sakit. Tapi Glaucus tidak menghasilkan racun sendiri, melainkan mencurinya dari makhluk air beracun lain. Lumayan juga untuk makhluk yang panjangnya cuma 2,5 cm. Ada yang mau kelapa segar? Kamu perlu menenangkan diri setelah melihat banyak hewan aneh. Untungnya, ada kelapa yang baru jatuh dari pohon. Tapi, ada sesuatu yang juga ikut jatuh. Sepertinya kelapa ini sudah punya pemilik. Kepiting kelapa mencari kelapa yang jatuh di tanah dan mencabik sabut coklat yang menyelimutinya. Lalu, kepiting itu mencapit kelapa dan membawanya memanjat pohon. Dari sana, mereka melemparnya ke tanah untuk membukanya. Jadi, kepiting itu masih di atas, sementara makan siangnya ada di tanah. Tanpa repot-repot, kepiting kelapa tinggal melompat dari pohon dan bisa mendarat tanpa terluka dari ketinggian 4,5 meter. Kamu tentu tidak mau menangkap kepiting ini dengan tangan kosong. Kepiting kelapa punya capit terkuat di antara semua jenis krustasea. Pantas saja, dia bisa menembus sabut kelapa. Sekarang kamu sudah hampir gila, tapi siapapun juga pasti akan heran jika melihat hagfish. Ikan ini mirip belut, tapi dengan satu kekuatan super ekstra, lendir. Kurang dari 1 sendok teh lendir jika digabungkan dengan air bisa berkembang sampai 10.000 kali lipat. Begitu hagfish mengeluarkan lendirnya, tidak ada yang bisa mendekat. Lantas, bagaimana jika sebagian lendir itu masuk ke hidungnya sendiri? Hagfish tahu caranya bersin. Ikan ini juga tidak punya tulang, seluruh tubuhnya terbuat dari tulang rawan. Hewan terakhir untuk hari ini, perkenalkan katak ungu. Tapi kenapa namanya biasa aja ya? Katak ungu adalah spesies katak yang tampak aneh. Tampangnya seperti kebanyakan makan dan hidungnya jauh berbeda dibanding katak pada umumnya. Makin anehnya lagi, katak ini hidup di bawah tanah dan bukan cuma sebentar. Katak ungu hanya keluar dari lubangnya selama 2 minggu dalam setahun. Tidak heran, makanan pokoknya adalah rayap yang ditemukannya di bawah tanah. Jadi, untuk apa juga dia capek-capek naik ke permukaan?